udah di kompon yang sambungannya, tinggal tunggu kering dan kita mulai proses ngecat di sini dulu area dindingnya. Ini dia untuk catnya. Katilak ya? Vinilek. Vinilek. Iya, vinilek katilak. Ada dah. 907 tuh kodenya. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Maiin di blog Inara TV Channel. Nggak ada satu hal pun yang mustahil termasuk dalam mendesain rumah itu sendiri. Nah, makeover nggak melulu dengan biaya yang mahal. Kali ini pun Maiin memakeover sendiri untuk ruang tidur Maiin karena kondisinya memang bocor parah, retak, terus miring, dan banyak banget nih dinding-dinding yang lumutan juga mengelupas. Akhirnya kita sampai di tahap ini. Dan untuk yang mau lihat video sebelumnya ada dicek di video sebelumnya ya. Nah, lanjut di tahap ini kita mulai dengan tahapan apa lagi ya? Kira-kira untuk prosesnya gimana? Detail pembuatannya gampang atau susah? Beneran tanpa tukang? Jangan di skip karena ini penting banget untuk referensi makeover sendiri tanpa tukang. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu blog Inara TV Channel dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Lebih cerah dari kelihatan di video. Jadi pas buat kita. Dia bener mendingan vinilnya belakangan ya. Vinilnya belakangan. Ih, cakep sayang. Birunya apa ya? Apa ya? Cerah gitu. Apa tuh? Itu mentok ya. Batuk-batuk lah. Gitu. Bayi ada begitu ya? Aku heran dah. Batuk-batuk dah. Kok ada caranya begitu ya? Aku baru nemu sepanjang anak 3. Hitungannya daya sebarnya jelek ya. Padahal nggak diencerin. Tapi warnanya memang bagus. Untuk cat kita murni tanpa campuran. Jadi artinya ketika kita membeli cat kita nggak ada campuran sama sekali. Makanya sekali usap ini bisa langsung kelihatan untuk detail warnanya itu lebih pekat menyeluruh. Suka-suka sih ya, tapi kalau main sih lebih cepet aja biar nggak bolak-balik untuk ngecatnya. Makanya kita nggak pakai campuran apapun sehingga hasil yang diperlihatkan sekali usap pun bisa langsung pekat. Untuk daerah yang kena kompon, dipastikan hasil komponnya itu harus benar-benar kering dulu, baru kita bisa menimpa dengan cat. Karena kalau belum kering kita timpa, nanti biasanya catnya akan ngelotok. Nah, ini perbedaannya. Ternyata mengecat di area MDF itu warnanya lebih menyerap. Nggak belang-belontang, jadi gampang banget pengaplikasiannya. Ketiga, kita kopi dulu. Pagi-pagi ayahnya minta kopi. Dan jangan tanya seberapa berantakannya rumah. Tuh, Masya Allah. Setiap kita ada project makeover, pasti kondisinya kayak gini. Berantakan nih, barang belanjaan sembako belum dirapin sama sekali. Tuh, sama aja kan? Seperti rumah pada umumnya berantakan. Dan ini dia progres di hari ketiga. Wah, udah kelihatan kan cantiknya. Nah, oh iya nih ngambil pelajaran dari kita ya. Kemarin tuh awal main udah ingetin Pak suami. Ya, didempul dulu. Ternyata suami bilang bisa kok, nanti ke cover. Nyalain dulu lampunya. Nah, biar kelihatan tegas.
Jadi hari pas sebelum ngechat tuh Main udah ngingetin suami, ya ini didempul dulu, kata Pak suami, bisa nanti ketutup chat karena kan ininya jati Belandanya kecil plus nggak tebel ya, karena ini 2x2 kali 120. Dan ternyata pas udah di chat bener nih, ujung-ujung sininya tuh nggak rapet nih tuh. Kan Main nyerahin aja ke Pak suami selaku dia ngerjain biar senyamannya dia. Ternyata beneran memang idealnya itu sebelum dicat harus didempul dulu. Nah yang bagian ininya nih, ini kan ada kelihatan jedok-jedok tuh. Ini Main sambil gendong Sakil makanya ada suara nyenyong-nyenyong. Ini kan memang ada keramik yang ke dinding, jadi itu ada jedogannya dan itu juga harus dikompon. Biar nggak kerja 2 kali, ambil pelajaran dari Main. Intinya abis di molding itu dikompon dulu, baru nanti naik untuk tahap pengecatan. Dan Main ini catnya coveragenya lumayan bagus ya, karena kita nggak pakai pengental sama sekali. Ini sekali usap sebenarnya warnanya langsung keluar. Sekali usap aja sebenarnya coveragenya udah bagus banget, daya menutupnya. Tapi kalau mau lebih sempurna lagi bisa diulangi 2 kali aja udah cukup, Main bilang. Dan ini Main warnanya pinknya lembut, cantik banget. Ini warnanya Dusty Pink. Nanti Main cantumin untuk kode warnanya juga mereknya apa. Dan sebelah sana tuh udah kelihatan Tosca. Ini aslinya lebih muda lagi, sebenarnya lebih cantik ngelihat aslinya. Mungkin karena faktor lighting di rumah Main ya, jadi kelihatannya agak tua. Padahal ini aslinya cerah banget. Jadi Toscanya tuh manis banget. Nah, bagian atas, nah ternyata ini nih buat pengalaman ya, buat dinding yang nggak rata, pakai MDF ini enak banget. Ini 1 kali usap udah sesempurna ini, tuh, nyerap intinya dia penyerapan catnya bagus. Nah, jadi penyerapannya dia bagus banget dan bedanya di sebelah sini. Ini dinding kita 2 kali cat baru bisa menyamai dengan 1 kali catnya di lapisan MDF. MDF ini Main beli yang ukuran 60 x 100 dengan ketebalannya yang paling tebal, yang paling tipis ya. Jadi Main beli yang ketebalannya nggak terlalu tebal, karena ini belinya juga di online. Nanti linknya Main cantumkan di description box. Terus apa ya? Nah tuh dia, jadi masih ada cat yang kekalah, artinya ngelotok. Nanti kita ulangi lagi untuk pengecatannya. Tuh, cantik banget. Dan begini nih, kamar mandi Main jadi berubah fungsi. Barang-barang di dalam kamar sementara kita masukin sini dulu, karena sistem kamar mandi Main kan memang memanjang. Karena mandi tetap bisa dilakukan di sini dan sisa barang ditaruh di sini, karena memang di sini masih amat sangat berantakan. Belum di sini untuk PR-nya. Pokoknya masih panjang. Kita lanjut untuk proses makeovernya. Dan ini semua dilakuin sendiri tanpa tukang. Bisa kok, yakin pasti bisa, asal sabar. Karena memang proses makeover itu nggak cepet ya. Jadi komitmen, kesantaian, dan resikonya. Karena setiap ngelakuin makeover pasti berantakan, debuan. Dan debuannya itu nggak cuma di ruangan itu aja, tapi merembet sampai satu rumah. Siapin tenaga, siapin emosi, jangan sampai berantem. Intinya kita tuh makeover mau senang-senang, bukannya malah tambah berantem. Semangat makeover, yakin semua pasti bisa. Yuk kita lanjut untuk makeovernya. Area ini untuk komponnya sudah kering, maka kita lanjutkan untuk mengecat ulang area ini. Memang kalau kita cat ulang itu warna yang dihasilkan juga jadi lebih keluar lagi ya. Ada plus dan minus memang. Kalau ingin hasil warnanya lebih menyeluruh bisa diulangi 2 kali. Masking tape ya? Masking tape ya. Yang apa ini ya? Solasi kertas ya. Jadi tuh perbatasan ini PR.
Makannya dikasih ini. Tuh bagian atas PR banget. Makanya sebelum mulai pastikan perut terisi. Makan dulu be. Tuh udah lapar lagi. Nggak sempat masak, beli be. Santai be. Ketupat tadi kita makan, dia udah lapar lagi. Terus bikin ikan bakar, masih ada ikan bakar. Sayur beku juga udah dikeluarin. Cakep ya, ada kelihatan. Ini aslinya lebih cakep lagi kalau ngelihat aslinya. Ini kayak agak gimana gitu kalau di tapping, padahal mah aslinya cakep bener. Cowok aja demen, ya kan ya? Asli warnanya elegan ya. Aslinya lebih cakep. Karena biasanya cowok kan ini lebih realistis kalau menilai. Dia bilang cakep warnanya. Yang sebelah sini. Kita pakai masking tape. Bikin polanya. Nggak kelihatan kalau dari jauh. Nah. Kukannya. Jadi kita warnain senada. Nah. Sama ini. Jadi ukurannya disamain. Nah, begitulah prosesnya. Lanjut, kita mau nge-cat. Nah, enak banget pakai masking tape. Kemarin tuh masking tape kita udah beli, tapi dimainin sama songkil, bikil petikil, hilang. Ya ternyata ngumpet di kawang. Tuh kayak gini tuh. Enak kan pakai masking tape. Jadinya tinggal jangan dikelet dulu katanya, tunggu sampai kering. Pitituit masya Allah kalau udah ngambang susah. Bagian atas alhamdulillah nih udah mulai rampung. Tinggal dilepas nanti masking tape nya. Avian ininya ya baunya nggak terlalu baunya nggak terlalu, tapi nyegep hidung ya. Jadi nggak ada aroma baunya sih, cuman nyegrek di hidung. Ini cakep banget warnanya ya. Nanti kita rapiin lagi nih. Ini pakai kuas kecil-kecil aja nanti. Seret ya sini ya. Tapi ini masih ini ya. Aku masih takutnya nggak rata guys ya. Apanya? Itu masih belum. Ya udah ntar aja. Di sini aja kali. Nempel. Sisa-sisanya aku beresin. Misalnya kayak kuas kecil. Kuas kecilnya di mana? Ada. Mumpung si bayi masih tidur, si emak bisa bantuin pak suami nih. Ini untuk cat sengaja dibiarin dulu sampai benar-benar kering ya. Nah, Main bisa ngebantuin pak suami apa yang Main bisa. Ini untuk rak hambalan bawaan juga dari rumah Rama. Ini masih kita pertahankan dan masih digunakan. Untuk hambalan ini Main beli dulu di Informa ya.
Jadi hambalan melayang itu memang punya banyak jenisnya. Kita nggak akan tahu kalau kita nggak megang langsung. Beberapa kali main beli online terus terang agak kecewa ya, karena ternyata besi dalamnya tuh nggak kokoh. Efeknya itu kalau nggak kokoh dia nggak bisa menampung banyak benda di atasnya. Sedangkan kalau yang made in Informa itu cukup baik ya, karena untuk besinya itu benar-benar isi tebel banget. Jadi kita kalau naruh benda di atasnya tuh nggak khawatir meleot-leot. Untuk space ini nanti ceritanya Main gunakan sebagai meja area kerja. Dulu area kerja Main itu di luar ya, di luar dari kamar. Tapi karena kondisi udah diprediksi nih kalau bayi itu memang selalu pasti nempel ibunya. Bahkan sampai 2 tahun kayaknya belum bisa lepas banget. Makanya untuk menghandle kerjaan Main supaya nggak bolak-balik dan tetap bisa megang bayi, makanya ruang kerja disempilin di area ini. Space-nya terbatas, ini hanya sekitar 1 meter kurang ya untuk lebarnya. Jadi nyempil, yang penting spot manfaat. Dan untuk ramnya ini sebenarnya ram tanaman. Kalau ram yang banyak dijual di online shop itu kecil-kecil ya, bentuknya kecil banget. Nah kalau ini besar karena memang ini sebenarnya ram tanaman buat gantung tanaman. Main beli di toko tanaman terdekat di sini. Buat jadi semacam mading nantinya di sini. Karena bakal buat nempelin aneka note-note. Untuk bagian atas akhirnya Pak suami juga yang turun tangan untuk ngelepasin masking tape di area atas. Nah untuk tangga ini buat Main sih wajib banget ya, salah satu senjata yang wajib ada di rumah. Nggak peduli mau buat DIY ya, cuman memang tangga itu kayaknya wajib deh buat ngapain aja, memang harus ada tangga. Bisa minjem tetangga tapi kayaknya nggak enak ya kalau minjem lama-lama, makanya sebisa mungkin nabung deh untuk beli tangga. Main pun tangganya nggak terlalu gede, ini yang ukuran standar ya. Karena faktanya beli tangga itu lumayan mahal loh, makanya dicicil satu persatu biar kedepannya enak juga untuk di rumah. Masking tape ini membantu banget supaya pas kita ngecat itu nggak belepetan banget, karena ngeberesin sisa masking tape-nya aja itu udah kerjaan, apalagi nggak pakai masking tape ya, itu berantakannya Masya Allah. Makanya baik beli masking tape dulu sebelum melakukan proses pengecatan. Oh ya, untuk informasi Main ini melakukan makeover itu nggak sesingkat waktu durasi yang kelihatan di YouTube. Faktanya Main melakukan renovasi ini ya berhari-hari juga, artinya bersambung. Jangan pernah ngoyo karena kita kan mengandalkan tenaga sendiri. Kalau capek ya istirahat, kalau lagi mood ya mulai lagi. Tapi memang sebisa mungkin waktunya dibuat simple, secepat mungkin. Nah Main sendiri memang banyak ngasonya ya, karena maklum ada bayi, terus kadang ya Pak suami harus megang anak, bantu Main ya, makanya dibikin sesantainya kita aja. Anak mau main ya kita ikut main, anak belajar ya kita bimbing belajar, bayi lagi rewel ya Main susuin, dan kalau bayi lagi anteng, ini Main nemenin Pak suami sembari ngobrol, nemenin dia DIY-an. Karena untuk bagian atas-atas ini memang butuh banget tenaga laki-laki ya, kita kayaknya nggak bisa deh. Karena memang tingginya juga di rumah Main nggak terlalu tinggi. Nah udah mulai kelihatan ya untuk spotnya. Ini untuk spot area kerja Main. Akhirnya diciptakan di samping jendela ini biar dapat cahaya yang lebih full. Satu item wajib lainnya yang harus ada di rumah ketika kita memutuskan ingin mengkreasikan rumah kita yaitu bor.
Ini bor ini udah pernah main ulas sebelumnya, itu di video-video awal banget main buat YouTube. Main ini beli bor ini udah cukup lama, makanya kondisinya udah nggak terlalu cakep ya. Ini udah agak-agak buluk karena ini memang udah lama dari rumah Ciledug. Dan main belinya itu ketika diskon, harganya itu 350.000 satu paket. Lumayan, bahkan bantu banget untuk kondisi perdiian kita masang-masang hambalan kayak gini, perlu banget untuk alat bornya. Yuk kita beresin di area samping workspace tadi. Ini nggak ngerti deh nih. Tuh untuk kondisi dinding di rumah main tuh kayak gini nih. Ada beberapa spot yang catnya itu menggelembung. Tapi kalau dibilang lembab ya enggak ya, karena memang nggak bersinggungan dengan sumber air sama sekali. Tapi memang catnya tuh kayak gini, ngegelembung. Nah akhirnya kita putuskan untuk di molding juga. Untuk motifnya sama dengan bagian dinding satunya lagi, tapi kita menggunakan cara yang lebih benar. Kalau kemarin kan memang banyak ngasal untuk stepnya ya, artinya nggak berurutan. Nah nih untuk jaraknya juga sama 25 cm, dan bagian ujung-ujungnya ini kita kasih kompon supaya lebih menutup ya. Kalau kemarin tuh stepnya Pak suami itu masang nggak dikompon. Akhirnya pas udah dicat nggak ketutup, makanya dikompon ulang baru dicat lagi, kan bikin kerjaan. Nah ini step yang benar. Jadi ketika sudah memasang kayunya, maka dikompon untuk perbatasannya ini ya. Jadi nanti lebih menyatu hasilnya. Tetap menggunakan kayu jati Belanda, dan untuk linknya main update kembali ya. Jadi setiap part untuk makeovernya main update kembali untuk link-linknya. Cek aja di description box. Nanti di akhir project main bakal infoin total biaya yang sudah dikeluarkan. Pemasangannya juga sama, ini menggunakan lem tanpa maku dan tanpa ngebor. Pengeboran dilakukan untuk di area dinding yang miringnya parah. Biasanya tuh di perbatasan antara bangunan lama dan bangunan baru kayak gini nih. Nah itu yang lebar 2, tipis kan? Jadi cakep ya kalau lebar 2 ya. Ini tadi ngeliat juga di Instagram pada nanya, kok mau moldingnya tipis banget, dapat dari mana kayunya? Ini jati Belanda. Ukuran 2x2, panjang 120 cm. Emang udah diposting? Belum, enggak, tadi ada orang bikin molding juga tapi tipis begini. Serupa tapi tak sama. Semua udah dikompon. Nih tahapan yang bener. Kalau kemarin kita agak bukan ngasal ya. Jadi tahapannya tuh lompat-lompat karena kita pikir begini ya, namanya uji coba. Itu bukti kalau kita tuh ya emang tukang dadakan ya. Kadang batu. Jadi seininya kita, ternyata pas hasil akhirnya begitu. Proses yang benernya itu sebenarnya ukur ya tingkat kelurusan, terus bikin rancangan jarak-jaraknya supaya nanti nempelinnya gampang. Terus taker tingkat kemiringan dinding juga, tingkat kebengkokan kayu ya. Habis itu ditempel pakai lemnya. Habis itu dikompon tuh di selak-selaknya kayak gini. Terus nanti diamplas biar halus, dan terakhir baru nanti kita cat. Itulah tahapan yang sebenarnya. Kalau kemarin kita nempelin ngecat, terakhir ngumpul lagi. Karena logika kita nih, main logika nih, slip-slipan gini bisa ketutup pakai cat, dan ternyata enggak. Soteu. Nah jadi begitu. Ambil pelajaran dari kita, ambil baiknya, lengkapi pakai cara masing-masing. Ganteng ya? Sakil. Abis mam ya? Temenin ayah. Iya. Nggak kambek ya? Aduh. Baik, soleh, pinter ya? Harang, sakit. Nih, kayak gini nih. Mesti sambungannya. Jadi nanti kalau dicat nggak gerinjel. Nah, pokoknya nongol-nongol intinya deh.
Nah, kan jadi hasilnya lebih halus. Tuh. Jadi hasilnya bersih, halus. Butuh banget. Kalau di amplas ntar hasilnya lebih nyatu. Atau ini juga nih cedogan lantai ke sini kan nih diisi kompon nih biar halus, biar penuh. Nah di kompon di amplas dulu tuh. Pokoknya intinya nangkep deh prosesnya, nanti tinggal diimprove aja sesuai dengan cara yang bener. Ambil pelajaran dari salahnya kita. Seperti biasa, proses pengecatan dilakukan setelah komponnya ini benar-benar kering dan sudah diamplas dengan halus. Proses selanjutnya tinggal mengecat aja, dan Main menggunakan catnya itu tanpa campuran, jadi sekali usap pun sudah langsung mengcover dengan sangat baik. Area dinding udah selesai, besok kita ngurusin untuk area lantainya. Berlanjut ke next selanjutnya. Nah, ternyata nggak susah kan bikin dinding ala-ala Pinterest dan ala-ala interior design, karena kita pun bisa melakukannya sendiri di rumah, bahkan tanpa tukang, dengan proses yang simple banget dan nggak memakan banyak waktu juga nggak perlu keahlian khusus. Yang pasti tentunya hemat banget biaya, karena semua dilakukan sendiri. Untuk hal yang ingin ditanyakan bisa tinggalkan pesan di komen. Terima kasih untuk yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa di follow Instagram Main di @bloginara. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.